Sudah on Pak, oke Pak. Ya, selamat sore sobat. Ya, sobat yang menjadi selalu ini ngangeni Anda ya. Ngangeni Pak, ya. Betul, Pak. Kita dulu suka dan duka bersama ya Anda ya. Dinas teknologi. Sampai siji wis meh dadi juragan ya, lagi dispenser Pak. PNS di Blora, tapi kita ikut senang. Di Blora Pak. Kita ikut senang. Itu doa kita ada. Amin. Doa kita. Mas Rizal nanti menjadi orang yang bisa mewakili ya, jadi kelompok kita muncul ya, pemerintahan. Setidaknya itu menjadi lebih berguna yang sebelumnya tidak gitu Pak. Tapi kenapa dari Tawo kan ya tetap pergi di ACC tuh ada. DNS kan di program masa kocarnya jadi pejabat, ya kan? Orang mau lihat bahwa kita sedang mengajukan. Nah, ya kita ikut senang, kita bangga. Ya alhamdulillah ya sore ini kita bisa kumpul ya sekarang di Lucky Ice dah. Jadi kita punya gerai kecil-kecilan. Ini anak saya yang paling bontot. Rara itu sedang ingin mandiri ya, ingin menciptakan satu usaha orang kecil ya, biar aja dimulai ya. Dia memang ada Lucky Ice ya, itu apa istilahnya, es apa ndak ya? Es kekinian ya ndak? Es kekinian. Mojito. Banyak rasa ya. Ada banyak. Susu ya, kayak milkshake, kayak matcha. Ini salah satunya es kopi dah. Es kopi susu Pak ya. Es kopi susu tapi dia ada rasa buah ya. Jadi sementara Clara ini bikin 3 rasa ndak, melon, leci dan koko pandan. Lebih enak dimakan sama es, coba aja ya, coba aja pasti akan lebih ini berasa ya. Jadi karena memang kita brandnya es dah. Jadi kalau kita bikin kopi panas ya, ya boleh sih, kita bisa aja nanti bikin kopi panas. Kamu kapan bisa mulai aktif? Sudah ada SK-nya? Belum ada Pak. Oh, belum. Mungkin bisa ditanyain gimana kemarin prosesnya kok akhirnya. Tapi belum. Kalau keponakan saya yang di Sleman katanya mulai 1 Januari. Ya mungkin ibunya 1 Januari. Bener lah ya. Tapi temanya harusnya 1 Desember kemarin. 1 Desember. Tapi linknya nggak muncul-muncul sampai saat ini. Ya, sabar. Tapi dia dipastikan aja, dipastikan dulu ya. Iya, nanti Ya, itu rasa apa ndak? ini rasa lemon Pak, melon. Melon ya, jadi kopi ya, ada aroma buahnya ya, tapi buahnya sirup ya, kita kasih sirup sedikit, terus kita gulanya pakai gula merah. Gula merah, oh gula aren ya Pak ya. Oke, kita cobain. Kasih komentar dong. Rasanya kayak kopi susu Pak, dan enak. Ya memang melonnya rasa ya. Creamy terus setelah itu rasa melonnya baru muncul sih Pak. Ya. Enak. Jadi enak. brandnya tetap Lucky Ice ya. Jadi Lucky Ice itu baru saja kita mulai. Mau meninggal nggak? Ya nanti kalau mau buka di Blora ya lebih bisa dikembangkan ya. Benar. Ada Lucky Ice di Blora. Inginnya nanti seperti itu ya kan. Ini teman survei dulu ya Pak. Teman Tempat survei. ya teman di Ungaran sudah mulai survei. Ya inilah bahasanya wis beda ya bahasanya ya. Kalau udah naik pangkat, udah naik derajat itu memang dia harus membawa diri untuk memantaskan diri dilihat orang, aku PNS nih. Itu memang secara psikologis akan mempengaruhi orang Pak. Karena dia udah merasa aku udah harus beda nih gitu. Cuman memang itu nggak masalah sih Pak, asalkan nggak lupa gitu loh Pak. Harapannya begitu. Nggak lupa kan ada bukti dan wujud nyata gitu Pak. Misalkan lagi kumpul nih, nah udah kita secara tidak serius pernah sepakat ya komitmen ya. Suka duka bersama ya. Kalau sampai nanti dia mengalami kesukaan yang berlebihan ya kita harapkan tetap sukanya dibagi. Supaya yang lain tetap suka juga. Bawen ya itu, Betul Sari itu, Tuban ya itu. Mana kamu? Dulu ya Semarang. Dulu itu.
Jadi di tempat ini itu memang pelan-pelan kita ingin menciptakan ya walaupun kecil ya pojok ya, tapi inginnya kita di pojok Gayeng deh. Kami punya brand kue Gayeng ya, teman-teman kue Gayeng lebih banyak suka kalau ini ngumpul. Kita bisa karaoke kan di dalam gitu, malam itu ngopi ya kayak gini. Ya kita ngopi juga ada ini kita udah ada muka pot Anda, nanti kita mau bikin kopi cappuccino apa ya bisa udah ini kita sudah pelan-pelan sudah mengarah ke sana. Kalau ini Pak, aku pengen tanya Pak soal nama Lucky Ice. Ya. Lucky Ice. Ya. Kenapa namanya Lucky Ice Pak? Ya, Lucky itu kan keberuntungan ya. Jadi es inilah yang nanti akan menciptakan keberuntungan baik yang membeli ataupun yang menjual tentunya ya. Nah, makanya kita sepakat memakai nama Lucky Ice. Jadi es keberuntungan. Es keberuntungan. Ya, bagi siapapun ya Pak. Ya? Bagi siapapun yang memang terkonek dengan kita ya. Yang membeli juga kita harapannya ya minimal membeli es seger kan juga dia beruntung ya kan, tidak haus lagi. Yang ngeliatin pun juga ikut untung. Harapannya begitu ya. Dia ada di area Lucky Ice kan harapannya dapat aura ya kan gitu, harapannya begitu. Bismillah kita bisa happy ya, bisa menciptakan suasana yang memang menjadikan kita termotivasi ya, dapat aura baik, aura positif gitu. Yang pasti kita kumpul seperti ini kan harapannya ya kita selalu ya, kita semuanya nanti terus bisa tumbuh ya, terus bisa mendapatkan ke depan itu sesuatu hal yang lebih dan lebih baik tentu. Nah, ngomong-ngomong ini Pak soal PNS kan si Rizal baru aja keterima PNS kan. Reza. Si Reza baru aja keterima sebagai PNS. Nah, mungkin bisa ceritain Zal kenapa prosesnya seperti apa dan gimana perasaannya. Penting nggak sih jadi PNS? Harus nggak sih jadi PNS? Dan itu menurut sudut pandangmu dan mungkin kan buat teman-teman yang nonton ini bisa melihat sudut pandangmu gitu loh. Ya secara gaji ya lebih menguntungkan. Secara gaji lebih menguntungkan. Jangan ngegas tapi santai. Santai. Sorry karena dia baru berada di posisi ini. Emosinya masih terus menjadi ya. Pak. Emosi kebahagiaan atau ini nggak tahu ya. Ketika ngeliat kamera itu dia kasih keinget pas di foto waktu mau ujian Pak. Kan dia pengen menunjukkan kualitasnya. Aku tuh bisa gitu. Jadi ketika lihat kamera ingat masa ujian. Ajar Pak. Ya monggo silakan Zal. Next. Setuju, nah itu bagus banget. Jadi gitu, poinnya itu. Bener ya berarti ya. Kenapa harus pegawai negeri ya kan? Berarti harus nggak sih kita jadi pegawai negeri? Kayaknya untuk desa lah harus ya. Ya menurutmu Zal? Bagus kok. Baru ngomong ini. Baru ngomong belum ngomong kamu ngapur biar ngomong dulu dong, kasih kesempatan. Yo. Sorry. Silakan Zal. Bagus itu Zal. jadi gitu. Aji mau kerjain terus biar dia. Silakan. Lagi tenanan silakan sampai. Tenang Zal. Nggak jadilah. Enggak. Maksudmu kan kamu tak jadi Rizal ini memang prosesnya panjang ya. Kita waktu itu masih ada waktu itu ada masih ada ya Pak ya. Masih magang dan dia itu pertama magang di salah satu dinas di Kota Semarang, Dinas Tenaga Kerja. Awalnya dia dari magang skripsi IT dan kebetulan karena memang perangainya baik karena dia ketika magang itu dia melebih-lebihkan gitu. Maksudnya melebihkan dalam hal servis ke kantor. Kadang dia ngepel lantai depan di lobi. Kita kan kasihan kaca kadang di lap. Nyabutin rumput karena dia memang orangnya apa ya kelihatan wah mesake cah iki Mas iki memang bagus sih. Tambah lagi ngambil kupil yang tercecer. Nah, makanya kita sebagai apa ya waktu itu kan kita pegawai di situ meskipun pegawai kontrak, kita melihat result yang seperti itu kita akhirnya rekomendasikan ke kepala dinas. Alhamdulillah dia keterima di Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang dan memang dia orangnya struggle dan akhirnya saat ini dia keterima di salah satu instansi di Blora. Instansi apa? Diskominfo yang awalnya dia dibuat orang yang bekerja orang Kominfo, sekarang dia jadi orang Kominfo. Tapi sebelumnya ada
Job Cafe. Dengan gaji Oh, iya. 50.000 per bulan. Dia sempat juga jadi salah satu pramusaji di Job Cafe. Job Cafe adalah salah satu sektor apa ya? Bisa dikatakan apa ya? Pak? Tampilan naker untuk pelayanan di luar Oh iya, kegiatan jam inovasi kerja, ya Pak. Salah inovasi. satu inovasi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, dan dia jadi salah satu pramusajinya. Dan dari situlah dia mulai akhirnya banyak orang-orang yang respect dengan tingkahnya dia. Kadang-kadang Ya, komputer itu dia kalau misalkan lagi kotor itu dia pakai apa bisa gitu. Makanya dengan servis-servis yang selalu dia berikan yang sangat tak terduga itulah akhirnya membentuk dia jadi orang kayak sekarang. Tapi di Meskipun- balik itu ternyata menyimpan banyak rahasia. Iya, beliau. benar-benar. Ceritain Zal, silakan Zal. Nggak ada yang bilang bagus. Tak spoiler banyak loh. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan. Apa ya? Mungkin PNS itu udah harus sih, karena aku bekerjanya di lingkungan pemerintah, jadi untuk memotivasi ya gimana, Biar aman itu ya. Sal. secara kesejahteraan juga alhamdulillah lah. Siun. Daripada Cari pasangan juga gampang ya Sal ya. Pasangan juga gampang. Idola. itu yang pasti. Oke. Idolakan. Idola. Wah, sangat idola. Poin-poinnya mungkin yang tadi Siapa yang sebutkan enggak? itu Pak ya. Ya. Karena Pak Agus ini juga, Pak Agus pasti udah kenal Pak Agus ya, karena ini channelnya Pak Agus. Jadi udah tahu siapa itu Pak Agus. Jadi Pak Agus itu Tua-tua juga, tadi ada ya. dulu yang membawa kami, dari kami yang memang dulu Ya, kita dibungut dari tempat dipungut dari sampah. tempat ya. sampah depan kantor, yang akhirnya kita dirumati, akhirnya bisa kerja di Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang. Meskipun saya per Maret kemarin 2020 saya udah pensiun, udah resign dan akhirnya memutuskan untuk usaha, dan tinggal beberapa biji teman saya yang masih di sana. Ya, jadi saya garis bawahi ya. Teman-teman ini semua adalah sebenarnya teman-teman yang mempunyai karakter yang kuat ya, mempunyai karakteristik yang luar biasa. Ini Mas Dinda ini adalah seorang program ya, dia punya kemampuan di banyak ya, terutama di desain ya, di dalam program Mas Dinda lebih menguasai. Mas Rizky ini seorang programmer yang lebih banyak di engine-nya, engineer. Jadi Mas Rizal juga sebetulnya hampir sama ya, Lap-lap meja dan Dia ahlinya. punya ilmu juga ya. Lap meja itu karena dia dulu istilahnya memang terbebani ya, ngawulo, wong ngenger harus begitu, tapi nggak masalah. Nggak apa-apa. Mas Rizal sekarang udah mendapatkan semua jerih payahnya. Memetik buahnya. Ya, semua yang dulu dia dikatakan wong ngawulo ya kan, wong ngabekti, dia sekarang udah mendapatkan dari semua jerih payah yang Udah dulu terbayar. dilakukan dengan ya apa kata orang tadi, sampai katanya harus ngelap kaca, harus nggak masalah ya, sekarang terjawab sudah, dan mesti salut kita ya, karena dengan hal itu ternyata nikmat dan luar biasa. Ini tanpa dilakukan itu ya kita tidak menemukan Ya, namanya suatu kesuksesan ini gitu. Mas Rizal udah mendapatkan sekarang. Dari ngelap kaca jadi pejabat. Pejabat. Jadi kalau udah minum kopi Pak, itu kalau misalkan udah ngerasain manisnya kopi, itu yang pahitnya nggak kerasa Pak. Mas ini Agung Pak. Mas Agung ini menyusul ya, memang saya pensiun, Mas Agung muncul, tapi ternyata kumpul juga orang-orang yang betul-betul mempunyai kemampuan, jadi otomatis dia akan tertular ya, bukan tertular COVID ya, tapi tertular ilmu yang terkait dengan ya, startup ya kan, dengan IT ya, dengan teknologi digital, karena dia sehari-hari kumpul. Oh iya bagus. Ini yang punya ini Kort Indonesia. Kodeindonesia.com. Yang punya Agung. Kod Kort Indonesia. Indonesia Pak. lebih apa itu, lebih ke apa? Ya kalau Website. Ayo Mas Agung. website yang apa ya, isinya tuh tentang chord-chord khususnya untuk lagu Indonesia Pak. Oh, chord ya, chord musik Ya, ya. chord musik. Oke. Jadi kalau mau nyari Ya, yang muncul pasti punya Agung. ini teman-teman ya guys yang melihat YouTube ini silakan bisa ya nanti mampir di ya chordindonesia.com ya. Langsung aja list dan blokir. Laporkan Agung. Laporkan di apa ada sekarang perlindungan dari Kominfo. Nah, di situ masukin aja di list, blokir aja.
Laporkan pelanggaran hak cipta. Karena kalau kos Indonesia itu masih ada, terutama kamu yang tinggal di pemukiman yang banyak kos-kosan pasti keganggu. Karena mereka yang buka itu pasti pada nyanyi berisik sampai jam 12 malam, makanya lebih baik blokir aja. Diblokir ya. Kuat no mas. Kuat no. Jadi, inilah biasa ya, kita ini memang berjuang tidak mulus ada ya. Benar. Berjuang itu masih tetap harus jatuh bangun ya, harus. Saya punya pesan Mas Rizal, jadi kalau nanti kamu di pegawai negeri, ya karena kamu punya kemampuan usaha, punya kemampuan kemandirian ya, itu tetap terus harus dibawa, diasah, dan pengen tetap eksis ya komunitasnya jadi tinggal ya. Menyinggol.